Nikola Zalewski kembali ke Roma setelah sempat absen sebentar dari skuad. Pemain tersebut baru-baru ini dikeluarkan dari skuad karena pilihan pemilik setelah menolak tawaran pembaruan dan mengatakan tidak pada transfer ke Galatasaray. Selama beberapa hari terakhir, agen pemain dan klub Giallorossi kemudian berupaya memperbaiki hubungan. Kemarin Ivan Juric telah mengantisipasi bahwa mulai hari ini pemain tersebut akan tersedia lagi dan memang demikian. Seperti yang dikonfirmasi oleh ANSA, Zalewski menjalani latihan hari ini sepenuhnya bersama rekan satu timnya. Setelah Roma dan Cannes, Friedkin Group telah menyelesaikan perjanjian pengambil alihan Everton. Blue Heaven Holdings dan The Friedkin Group mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan atas persyaratan penjualan saham mayoritas Blue Heaven Holdings di Everton Football Club. Demikian pernyataan resmi Everton. Transaksi ini tunduk pada persetujuan regulasi, termasuk dari Liga Premier, Asosiasi Sepak Bola, dan Otoritas Perilaku Keuangan. Seorang juru bicara The Friedkin Group berkata, "Kami senang telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pengurus klub sepak bola ikonik ini. Kami berfokus untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan guna menyelesaikan transaksi ini. Kami berharap dapat memberikan stabilitas kepada klub, dan berbagi visi kami untuk masa depannya, termasuk penyelesaian stadion Everton baru di Bramley Moor. Salah satu elemen paling positif dari musim baru Roma sejauh ini adalah peran aktif yang dimainkan Niccolò Pisili dalam rencana tim. Gelandang berusia 20 tahun ini berhasil mendapatkan tempat di dalam starting 11 Roma, mendapatkan kesempatan untuk melakukan debutnya sejak menit pertama melawan Juventus dan terus tampil dalam pertandingan berikutnya bersama Genoa dan, baru-baru ini, Udinese. Seperti dilansir Il Messaggero, selama musim panas Pisili hampir dipinjamkan ke klub-klub seperti Venezia, Monza dan Lecce. Ketiga klub telah mendekati Roma, menanyakan tentang pemain yang melakukan debut seniornya di bawah asuhan Jose Mourinho di Liga Eropa tahun lalu. Namun, Daniele De Rossi saat itu meminta Roma untuk mempertahankannya dengan segala cara. Sekarang, masa depan ada di tangannya, dan Roma telah menemukan pemimpin muda yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberuntungan tim musim ini. Milan dikabarkan puas dengan pemain pinjaman Roma Tammy Abraham. Penyerang Inggris ini berhasil mendapatkan tempat di susunan pemain inti Paulo Fonseca dan memberikan kontribusi berharga bagi perjuangan Rossoneri sejauh ini. Seperti dilansir jurnalis Italia Niccolò Sira, Milan tertarik pada Abraham sebagai opsi jangka panjang. Meskipun tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman dari Roma, agen Abraham memiliki hubungan baik dengan klub dan dapat berupaya memfasilitasi kepindahan secara permanen di akhir musim. Abraham dikatakan berusaha keras untuk bertahan karena dia merasa tidak lagi diikutsertakan dalam rencana Roma. Jika ia terus tampil seperti ini, Rossoneri akan berusaha mempertahankannya. Kapten Roma Lorenzo Pellegrini diragukan tampil dalam pertandingan Kamis malam melawan Athletic Club. Kapten Giallorossi baru-baru ini terpaksa meninggalkan lapangan melawan Udinese karena masalah fisik. Pellegrini dikatakan mengalami pukulan pada lutut, seperti yang dilaporkan oleh Filippo Biafora dari Il Tempo. Sebelumnya hari ini, tim berkumpul kembali di Trigoria untuk memulai persiapan pertandingan Liga Eropa pertama musim ini. Namun, Pellegrini tidak berlatih bersama tim dan karena itu diragukan tampil pada Kamis malam. Ivan Juric diperkirakan akan menerapkan rotasi pada skuad untuk pertandingan Liga Eropa mendatang dengan Athletic Club. Teknisi Kroasia akan berusaha memberikan istirahat kepada pemain seperti Lorenzo Pellegrini dan Paulo Dybala. Yang pertama keluar dari pertandingan terakhir melawan Udinese dengan kompres es di lututnya, sedangkan yang terakhir perlu ditangani dengan hati-hati untuk menghindari risiko cedera. Dengan demikian, menurut Il Tempo, dua pemain yang diharapkan dapat memanfaatkan pertandingan ini adalah Manu Kone dan Matthias Soule. Keduanya diprediksi akan menjadi starter. Tommaso Baldanzi juga bisa tampil bersama Soule dan di belakang Artem Dovbyk. Mario Hermoso, di sisi lain, akan melakoni debutnya dari posisi bintang dalam formasi tiga pemain bertahan Juric, dengan Angelino menggantikan El Shaarawy di sisi kiri.
Kabar baik bagi Ernesto Valverde dan timnya saat Athletic Club bersiap menghadapi Roma pada Kamis malam di Liga Eropa. Saat klub Basque bersiap untuk melakukan perjalanan ke ibu kota Italia, Valverde merilis daftar skuad untuk besok malam. Di antara 24 pemain yang terdaftar adalah Nico Williams yang diragukan hingga beberapa jam lalu karena cedera yang dialaminya dalam pertandingan baru-baru ini melawan Leganes. Dilihat dari situasinya, Williams akan siap membantu Valverde sepenuhnya pada hari Kamis. Bek Roma Mario Hermoso membahas awal timnya di ajang Liga Eropa tahun ini. Hermoso menghadiri konferensi pers pra-pertandingan hari ini di Trigoria pada malam pertandingan dengan Athletic Club yang dijadwalkan pada Kamis malam. Tingkat kebugaran saya berusaha pulih 100%, tetapi semuanya berjalan sesuai rencana, yakin pemain Spanyol itu. Sedikit demi sedikit saya berusaha menemukan kondisi fisik terbaik saya dan beradaptasi dengan jenis sepak bola baru ini. Kami harus memberikan tuntutan yang sangat tinggi pada diri kami sendiri. Kami harus berjuang dan meningkatkan mentalitas tim, tujuannya adalah untuk selalu kompetitif. Saya di sini berkat De Rossi dan saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih padanya, tambahnya. Saya memilih Roma karena saya yakin dengan proyeknya, para pemain tingkat tinggi, dan cara mereka menjalankan bisnis transfer. Saya berharap dapat menularkan mentalitas tertentu kepada tim untuk bersaing di level tinggi. Ya, De Rossi juga menjadi salah satu alasan di balik pilihan ini, dan saya berterima kasih kepadanya. Dan atas semangat besar para penggemar kami, saya juga berterima kasih kepada mereka. Saya bermain melawan Athletic beberapa kali. Mereka adalah tim yang saling mengenal dengan baik, yang selalu bekerja dengan cara yang sama. Mereka adalah tim Basque klasik yang berjuang hingga menit terakhir. Mereka tidak melakukan banyak rotasi dan filosofinya sama, terlepas dari siapa yang melatihnya. Kami juga harus berjuang untuk setiap bola dan memastikan bahwa bakat kami dalam menyerang memberi kami kemenangan. Kami memiliki potensi yang sangat besar dan pemain-pemain hebat di tim. Akan penting untuk membiasakan diri dengan gagasan berkompetisi setiap 2-3 hari di level yang sangat tinggi agar dapat menikmati kompetisi seperti Liga Champions. Pemecatan De Rossi. Saya baru di sini sebentar dan saya belum begitu mengenal siapa saja yang bekerja di tim ini. Tidak ada yang meminta pendapat saya tentang keputusan pemecatan De Rossi. Itu pertanyaan yang harus ditanyakan kepada kedua kapten. Serie A. Bagi saya, Liga Italia memiliki level fisik yang berbeda dengan Liga Spanyol. Saya melihat dua filosofi yang berbeda dan kebutuhan yang lebih besar untuk tetap fokus setiap saat di sini.